Senang sekali akhirnya Bunda hari ini bisa bertemu dengan kalian di ibadah online Unlimited Kids. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, nanti Bunda Vera berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama seminggu ini. Hingga hari ini kami boleh kembali bertemu di dalam ibadah online Unlimited Kids Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami mau memuji membesarkan nama Tuhan. Kiranya Kau memberkati ibadah kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita sama-sama mau bergembira. Karena Tuhan Yesus ada selalu beserta kita. Yuk kita sekarang mau memuji Tuhan. Karena Tuhan Yesus selalu baik. Selalu beserta kita. Dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, oh senang-senanglah. Oh Yesus dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus in my family, Yesus in my family. Happy happy ho, happy happy ho, happy happy ho. Oh Yesus in my family. Happy happy ho. Yesus dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Oh Yesus dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus in my family. Happy happy ho, happy happy ho, happy happy ho. Oh Yesus in my family. Happy happy ho. Kita sekarang mau berjalan mendaki ke Bukit Sion. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya. Ku mendaki bergandeng tangan. Ku jalani bergandeng tangan. Ku jalani bersama-sama. Yeay. Siapa yang di sini suka baca Alkitab setiap hari? Berdoa nggak? Ya, kita harus berdoa dan baca Alkitab setiap hari. Yuk, kita mau nyanyi sama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau
sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita naikkan satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Sambil kita persiapan untuk berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh berkumpul untuk kami ibadah online Tuhan. Terima kasih kami telah memuji membesarkan nama Tuhan. Kiranya puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Tuhan, sebentar kami mau belajar tentang firman-Mu. Engkau berkati Bapa, guru sekolah minggu kami. Kau memberkati kami juga Bapa. Kau ajarkan kami untuk duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Dan boleh firman Tuhan boleh bertumbuh dalam hati kami. Dan kami boleh melakukan firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Sekarang kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Halo teman-teman, selamat datang ya. Sudah bergabung sore hari ini semua teman-teman ya, sudah siap ya. Nah sebelum itu tahu nggak kita ini sedang mau bahas apa? Ada yang tahu? Satu minggu ini? Ya benar, tentang kasih. Seperti tadi ya, kakak nyanyiin tentang kasih. Kasih itu sabar,
murah hati, lemah lembut, tak cemburu, kasih itu memberi sukacita di hati. Ya, hari minggu ini kita mau bahas tentang kasih. Nah, minggu kemarin siapa yang tahu bahas tentang apa? Iya, benar, tentang kesabaran ya, kesabaran. Nah, minggu ini kita mau bahas tentang murah hati atau kemurahan ya, kemurahan atau murah hati. Nah, siapa yang pagi tadi atau dalam minggu ini yang sudah memberikan pertolongan kepada orang tua atau kepada teman atau kepada saudaranya, ya kan, kepada adik atau kepada kakak? Angkat tangannya. Iya, sip, mantap, yang sudah memberikan pertolongan atau sudah menolong orang tuanya, yang menolong kakaknya atau adiknya. Mantap ya. Pada hari ini atau pada minggu ini kita mau bahas mengenai kemurahan. Nah, kemurahan itu apa sih gitu loh, ya kan? Pasti banyak teman-teman yang mungkin masih bertanya, kemurahan itu apa gitu. Nah, kemurahan itu sama dengan murah hati ya, murah hati. Nah, apa sih murah hati itu, Kak? Ya kan, murah hati berarti ringan tangan atau memperhatikan orang lain yang sedang di dalam kekurangan ya, atau menawarkan bantuan kepada orang yang terluka ya. Kak ulangin ya, murah hati berarti ringan tangan atau memperhatikan orang yang lain yang sedang kekurangan, atau memberikan pertolongan kepada orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Itu artinya murah hati ya, atau kemurahan tadi. Nah, makanya tadi kakak bertanya, siapa yang sudah menolong orang tuanya atau sudah menolong saudaranya, kakaknya, adiknya ya. Yang tadi yang sudah menolong atau dalam minggu ini atau pagi tadi sudah menolong, berarti sudah menerapkan murah hati tadi atau kemurahan, berarti sudah punya buah roh, yaitu kemurahan itu tadi. Mantap ya. Nah, tapi kita kan mau belajar tentang yang gimana sih gitu ceritanya tentang kemurahan. Nah, di dalam Alkitab pernah inget nggak ya tentang ceritanya orang Samaria yang baik hati ya, orang Samaria yang baik hati. Nah, contohnya kemurahan hati itu seperti itu. Nah, kan kalau di dalam ceritanya orang Samaria baik hati seperti ini kan, pada satu hari ada seorang yang turun dari gunung, lalu di dalam perjalanan ia dirampok, sampai bahkan dipukulin, dirampok ya kan, semua barangnya diambil, semuanya diambil, dia juga terluka, bahkan sampai dia itu setengah mati ya kan, setengah mati. Jadi sudah kayak tidak bisa bergerak lagi ya kan, sudah kesakitan dan semuanya. Setelah itu ditinggal sama perampoknya tadi, ditinggal pergi, cus gitu ya, ditinggal pergi. Nah, kan ada 3 orang ya kan yang lewat kalau di dalam ceritanya. Masih ingat gak siapa aja? 2, 3. Iya, pasti lupa semua. Tapi yang bisa jawab tadi mantap ya. Nah, di dalam ceritanya ada orang pertama ya yang lewat, yaitu seorang imam ya, seorang imam. Nah, seorang imam ini adalah kalau di zamannya kita, yang di zaman kita sekarang mungkin bapak pendeta gitu ya, bapak gembala, pastor gitu ya. Nah, saat itu ada seorang imam yang lewat, cuk melewati orang yang tadi yang sedang butuh pertolongan, yang sedang terluka. Tapi seorang imam ini menolong atau tidak? Masih ingat nggak teman-teman? Ya benar ya, tidak menolong, dilewatin saja, dilewatin. Nah, lalu orang yang kedua adalah seorang Lewi ya. Lalu seorang Lewi ini kalau di dalam dunia kita sekarang, seorang Lewi itu bisa diperumpamakan seorang pelayan Tuhan, mungkin yang suka main musik di gereja, kakak-kakak yang melayani sekolah minggu gitu ya.
melayani UK, yang main musik di UK. Nah itu bisa dibilang seorang Lewi. Nah saat itu ada seorang Lewi lewat, tapi orang ini tidak menolong juga, ya, tidak menolong juga. Padahal orang itu sudah sampai aduh tolong gitu kan, habis dipukulin, barang sudah diambilin semua sudah habis gitu ya. Tapi seorang imam dan seorang Lewi tadi tidak menolong. Lalu lewatlah orang yang ketiga. Siapa? Ya benar, seorang Samaria, ya, sejudulnya seorang Samaria baik hati. Lalu lewatlah seorang Samaria ini. Nah seorang Samaria ini lewat, lalu akhirnya orang ini yang sedang butuh pertolongan itu ditolong. Padahal kalau dibilang seorang Samaria itu pada zaman dulu, jika kita ketahui, seorang Samaria itu dianggap adalah seorang yang tidak percaya kepada Tuhan, ya. Seorang Samaria itu dulu dianggap seperti itu, tidak percaya sama Tuhan. Untuk mereka itu tidak mengenal Tuhan. Tapi akhirnya yang menolong adalah orang Samaria. Nah dari sini, dari teman-teman sendiri, dari tadi orangnya kan ada 3, ada seorang imam, ada seorang Lewi, ada seorang Samaria. Nah dari ketiga orang ini menurut teman-teman yang baik atau yang teman-teman suka yang mana? Ya pastinya seorang Samaria. Nah teman-teman aja bisa pilih, ya kan, orang teman-teman aja bisa tahu mana yang lebih baik dari imam, Lewi atau Samaria tadi, ya. Pasti teman-teman pilihnya orang Samaria karena dia menolong orang yang membutuhkan. Nah dari cerita ini seperti Tuhan juga, Tuhan itu lebih suka orang Samaria. Nah pelajarannya apa dari cerita ini? Nah Tuhan lebih suka orang yang bermurah hati, ya. Kita rajin ke gereja sudah bagus, kita rajin berdoa sudah bagus, ya. Tapi Tuhan juga suka anak yang murah hati, anak yang suka menolong, ya kan. Tentunya Tuhan udah sayang sama kita semua karena kita suka berdoa, kita suka juga untuk beribadah, mengikuti ibadah UK. Tuhan sayang sama kita. Tapi Tuhan bisa lebih sayang lagi, lebih suka lagi, kasih jempol 5 kalau bisa, ya. Kakak kan jempolnya cuma 1, 2, ada 2 lagi di kaki. Tapi Tuhan bisa kasih jempol yang banyak kalau kita sudah cinta Tuhan, suka beribadah juga suka baca Alkitab, suka berdoa, juga suka menolong orang, ya, bermurah hati. Itu. Jadi yang terpenting itu kita bisa punya buah roh itu, buah kemurahan atau murah hati tadi, yang suka menolong. Nah, terus apa sih Kak untungnya kita kalau bermurah hati? Nah, sebenarnya kita tidak boleh mencari untungnya seperti apa kalau kita berbaik hati, karena kita di dalam PKN aja masih ingat gak menolong tanpa pamrih, ya. Kalau di dalam PKN kita belajar itu kan di kita sekolah berwarga negara aja diajarin gitu loh, kalau menolong itu tanpa pamrih. Tanpa pamrih itu artinya apa? Masih ingat nggak? Ayo yang sekolah. Iya, jadi menolong tanpa mengharapkan kembali. Nah itu aja kita di dalam berwarga negara saja diajarin, ya, apalagi di dalam kita sebagai anak Tuhan yang mencintai Tuhan, kita harus menolong dengan segenap hati tanpa mengharap kembali. Tapi kakak beritahu, ya, Tuhan pernah bilang seperti ini, orang yang murah hati, ya, Tuhan berjanji bahwa mereka yang murah hati akan beroleh kemurahan sebagai balasannya, ya, baik dari Tuhan sendiri maupun dari orang lain. Jadi begitu, ya. Tapi jangan kita memberi karena mau mengharapkan janji Tuhan tadi. Jangan, kita memberikan seperti tadi tanpa pamrih aja, memberikan pertolongan, ya. Itu nilai dari anak Tuhan. Oke, nah
Berarti pada sore hari ini siapa yang mau disayang Tuhan, dikasih jempol 5 sama Tuhan karena menjadi anak yang suka menolong? Angkat tangan. Oke ya. Jadi seperti itu ya firman pada sore hari ini. Kita sudah belajar tentang buah roh, yaitu tentang kemurahan atau murah hati. Jadi kita semua tadi udah angkat tangan, kita mau belajar menjadi anak yang suka menolong. Nah, sekarang kita mau masih di dalam ayat hafalan ya. Ayat hafalannya ada di dalam 1 Yohanes 3 ayat 17 ya. Kakak ulangin. 1 Yohanes 3 ayat 17 ya. Ya. Nah, bacanya gini. Barang siapa mempunyai harta di duniawi, dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya ya. Jadi kurang lebih seperti itu ayat hafalannya ya. Diulangi lagi, ada di 1 Yohanes 3 ayat 17 ya. Oke, kalau gitu siap ya kita menjadi anak yang murah hati, anak-anak Tuhan yang punya buah roh kemurahan ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi di minggu depan. Shalom. Kita sudah selesai hari ini. Kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau akhiri ibadah ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami telah selesai untuk beribadah online. Kiranya Kau tetap memberkati kami, Kau memberkati guru-guru kami, Kau memberkati orang tua kami, Kau memberkati teman-teman kami Bapa. Kiranya Kau menjagai mereka seperti Kau menjagai kami. Dan berkati kami sekalian Bapa. Pertemukan kami kembali minggu depan untuk kami sama-sama beribadah online kembali Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan